saya akan menjelaskan tutorial penggunaan SPSS dalam uji reliabilitas dan validitas. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mempunyai aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS Statistik 2025. Pertama, kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini adalah tampilan dari SPSS. Dalam SPSS ini terdapat dua kolom. Yang pertama ada data view, kemudian ada variable view. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengisi pada bagian variable view ini. Pada bagian name ini kita ubah menjadi X1. Pada bagian type-nya ini kita ubah menjadi numerik. Pada bagian desimal ini kita ubah menjadi angka 0. Kemudian pada bagian measure-nya kita ganti menjadi scale atau skala. Kita lanjut. Pada kolom kedua kita ganti menjadi X2. Begitu pula sampai pada kolom ke-12. Oke, setelah seperti ini kita mengubah semua bagian desimal ini menjadi 0. Dan juga pada bagian measure-nya ini kita ganti menjadi scale. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke bagian data view. Nah, setelah kita input pada bagian variable view ini, maka di sini sudah langsung tertera pada bagian atasnya yaitu X1 sampai X12. Kemudian kita masuk pada bagian Excel yang dimana di dalam Excel ini terdapat 30 data dari responden kami. Maka ini kita salin, kemudian kita pindahkan kembali pada bagian ini. Kita pindahkan ke bagian ini. Kita masukkan di sini. Kita tinggal paste gini. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Kita masuk pada bagian analyze-nya. Kita memilih bagian scale, kemudian masuk ke dalam reliability analysis, di mana untuk menguji reliabilitas. Semua data yang ada di kiri ini kita pindahkan ke kanan. Setelah seperti ini, kita pilih bagian statistik. Kita pilih scale if item delay. Kemudian kita continue dan kita okekan. Nah, pada bagian ini kan sudah terdapat semua bagian variabel
yang reliable. Ini merupakan hasilnya. Apa yang menjadi fungsinya? Uji reliable ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten. Kalau dalam SPSS itu pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan teknik Conrad atau yang ini pada bagian ini mana langkahnya ialah memasukkan seluruh item tadi, pernyataan atau pertanyaan yang ingin diuji ke dalam menu reliability yang tadi kita gunakan. Kemudian nilai Conrad alpha kemudian dijadikan acuan untuk melihat untuk menilai tingkat konsistensi instrumen. Instrumen dikatakan reliable itu apabila nilai alfanya lebih besar dari 0,7. Pada bagian data yang telah tersedia di sini, kita telah melihat bahwa data ini adalah reliable. Karena apa? Karena semua data ini berada di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa item-item dalam kuesioner yang kami berikan memiliki korelasi internal yang baik dan stabil. Berikutnya kita akan masuk pada bagian uji validitas. Kita kembali pada bagian di awal tadi karena langkahnya hampir sama. Setelah data dimasukkan ke dalam ini, kita masuk kepada bagian analyze. Kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Kemudian kita pindahkan kembali data yang ada di kiri ke kanan. Setelah seperti ini, kita tinggal okekan saja. Maka didapat hasilnya seperti ini. Apa fungsi dari uji validitas ini? Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan mampu mengukur variabel yang dimaksud. Kalau dalam SPSS itu validitas diuji melalui korelasi antara skor setiap item dengan skor total menggunakan metode corrected item dikurang total correlation. Item dinyatakan valid apabila nilai korelasi lebih besar dari 0,30 atau signifikan secara statistik pada level tertentu, misalnya 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa item tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan konstruk yang diukur dan layak digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil data yang telah uh, ditemukan, yaitu mulai dari reliabilitas dan validitas dihasilkan ini, berdasarkan pada hasil output pada SPS akan terampil hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dapat diketahui pada item dikurang total statistik dengan melihat nilai R hitungannya pada kolom corrected item. Yang ini, corrected item dikurang total correlation. Yang ini nilai. Pada output diketahui bahwa jumlah responden itu ada sebanyak 30 orang. Maka untuk mengetahui berapa nilai R pada tabel pada tingkat signifikasi 5% adalah DF sama dengan 2 sama dengan 30 kurang 2. Yang dimana hasilnya adalah 28. Maka nilai R pada tabel pada tingkat signifikan adalah 0,361. Nah, dari hasil ini, dari semua hasil data yang telah kita masukkan, diketahui bahwa data yang kami tampilkan adalah data yang valid dan juga reliabilitas. Dapat dilihat dari hasilnya, dari validitas, semua data berada pada di atas 0,05. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.